Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Mawada. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Yeni Setiana. Adapun yang ingin saya bahas di sini yaitu poin ketiga, penetapan teknik penilaian. Adapun yang pertama tekniknya, teknik penilaian sikap. Menurut Kemendikbud 23/2016 dijelaskan bahwa penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau memperoleh informasi deskripsi mengenai perilaku peserta. Yang mana di dalam sikap penilaian sikap yaitu ada dua, yaitu penilaian spiritual dan penilaian sikap sosial. Yang mana spiritual yaitu tentang penilaian tentang keagamaan, sedangkan sikap sosial yaitu ketika seseorang anak berperilaku jujur. Itulah dinamakan dengan perilaku sikap sosial. Yang kedua, adapun teknik penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan dilakukan serta dengan cara mengukur penguasaan siswa yang mencakup pengetahuan bahwa konseptual dan proses dalam berbagai proses berpikir. Yang mana teknik penilaian pengetahuan ini terbagi menjadi tiga cara. Yang pertama, tes tulis, biasanya berupa pilihan ganda, esai, dan benar atau salahnya. Dan yang kedua, secara lisan, yang mana di sini kita memberikan mewawancarai peserta peserta didik secara lisan. Dan yang ketiga, penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur bahwa siswa telah memperoleh atau meningkatkan pengetahuannya. Adapun teknik yang ketiga yaitu teknik keterampilan, yang mana teknik ini digunakan untuk mengetahui pencapaian keterampilan peserta didik. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, penilaian kinerja. Di sini kita bisa melihat kinerja seorang peserta didik. Yang kedua, penilaian proyek. Dan yang terakhir ialah penilaian portofolio. Adapun materi yang kedua yang ingin saya bahas di sini ialah contoh alat dan fanskoran dalam penilaian hasil belajar. Secara garis besar, alat evaluasi dalam spesifikasikan menjadi dua, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Yang mana teknik non-tes itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara pengalaman, riwayat hidup. Dan adapun teknik tes, yang mana pengertian dari teknik tes itu ialah tes adalah suatu alat prosedur yang dilakukan. Tes adalah suatu alat untuk prosedur yang sistematis, dua objektif untuk memperoleh atau keterampilan. Adapun kegunaan dari tes itu ialah yang pertama, tes diagnosa, bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa, sehingga atas dasar kelemahan tersebut dapat didiskusikan. Tetapi yang adapun. Dan yang kedua, tes formatif, untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Sedangkan tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program pengajaran. Dan yang terakhir ialah pelaksanaan tes formatif dan tes sumatif dalam praktik. Baik, adapun materi yang terakhir di sini yang ingin saya bahas ialah PAP dan PAN, yang mana PAP memiliki
kepanjangan yaitu pendekatan penilaian acuan patokan. Pada penilaian dengan menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan atau standar reference achievement, penilaian mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab siswa diusahakan mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik. Dan yang kedua yaitu PAN, pendekatan penilaian acuan normal. Pada penilaian yang menggunakan pendekatan PAN atau disebut dengan Norm Reference Assessment, yaitu nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai siswa. Tujuan penilaian ini, penilaian norma adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, secara ideal pendistribusian tingkat kemampuan dalam suatu kelompok, mengembangkan suatu kurva norma. Pada umumnya, penilaian acuan norma dipergunakan untuk seleksi soal tes. Dalam pendekatan ini dikembangkan dari berbagai bahan yang dianggap oleh guru. Berikut ini ada 4 jenis standar yang dapat dilakukan untuk mengkonferensi skor mentah menjadi nilai berdasarkan PAN. Yang pertama yaitu standar 5 SPAN-VIP, dinyatakan dengan huruf A, B, C, dan E. Dan standar 9 STANIN. Nilai 9 dinyatakan sebagai rentang atau skala nilai, yaitu 1 sampai 9. Standar 11. Nilai standar berskala 11 adalah rentang nilai standar mulai dari 0 sampai dengan huruf 10. Jadi di sini akan kita dapat yaitu 11 butir nilai. Dan standar Z-score. Z-score umumnya digunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda. Dengan menggunakan Z-score, maka peserta memiliki kemampuan lebih tinggi adalah siswa Z-score yang memiliki bertanda positif. Sebaiknya yang bertanda negatif adalah siswa yang memiliki kemampuan lebih dari teman lainnya. Dan standar T-score atau T yang disebut dengan T-score. T-score adalah angka skala menggunakan mean sebesar 50 dan standar deviation sebesar 10. T-score dapat diperoleh untuk jalan memperkalikan Z-score dengan angka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.